Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluquhul Qur'an. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat, yaitu nikmat yang kita harus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang mempunyai kenikmatan tetapi dia melalaikan nikmat tersebut. Mempunyai kenikmatan tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering manusia lupa, dua nikmat yang sering manusia lalai, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Mempunyai kesempatan tetapi dia tidak sempat melaksanakan ibadah salat Jumat. Mempunyai kesehatan tetapi dia tidak sempat melaksanakan salat Jumat. Tetapi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai nikmat luang dan nikmat kesehatan tersebut dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, perintahkanlah kalian untuk apa? Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, adibuhu wa allimuhu, ajarilah adab dan agama kepada mereka. Kemudian para ulama lain mengatakan, haqqu 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Seorang muslim wajib mengajarkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, terutama keluarga kita, terutama diri kita dan orang lain, untuk mengingatkan tentang larangannya, mengingatkan tentang larangannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerabatnya, budak wanitanya dan budak laki-lakinya. Tentu ini kewajiban, mesti diingatkan adalah orang-orang yang beriman yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kepada keluarga kita mesti menjalankan salat dan mengajak keluarga kita untuk melakukan salat. Di khutbah Jumat kali ini kami ingatkan kepada para jamaah sekalian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maryam ayat 54 sampai 55. Wazkuri fil kitab Ismail innahu kana shadiqul wa'di wa kana
rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan ceritakanlah kepada Nabi Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sungguh ia adalah seorang yang benar-benar janjinya, dan dialah adalah seorang rasul dan para nabi, dan menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan ini adalah merupakan salah satu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepala keluarga hendaknya untuk menjaga anggotanya, menjaga suami istrinya, kemudian anaknya, untuk apa? Dari perbuatan maksiat. Tetapi untuk menyuruh kebaikan tersebut itu merupakan salah satu kewajiban bagi keluarganya, bagi seorang pemimpin untuk mengajak orang untuk melaksanakan sholat, apalagi keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu dan untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika mengajak. Kadang orang diajak nanti kita sholat ya nanti, kita sholat ya nanti. Ini nanti ini merupakan salah satu yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang dikatakan mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang lalai, suka dinanti-nanti, suka di akhir-akhir sholatnya. Akhirnya sholat duhur nanti dilaksanakannya pas 10 menit menjelang asar. Nanti sholat asar menjelang mau maghrib, nanti menjelang maghrib mau menjelang isya, dan seterusnya. Maka sebagai orang yang tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga adalah untuk mengingatkan keluarganya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah, setiap kalian adalah tanggung jawab, dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala keluarga yang tidak memperhatikan keluarganya hingga istrinya dan anak-anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan dayus, yaitu lelaki semacam ini sangat merugi di akhirat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aku wad dayus allazi yukrim fi ahli al khubus. Ada 3 orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Yang pertama adalah mudminu al khamri, yaitu yang pencandu khamar. Kemudian wal aku, dan dia durhaka kepada orang tuanya. Wadayus, dan orang yang suka dayus, yaitu tidak merasa cemburu kalau istrinya bermaksiat, kalau istrinya dia mencari suaminya orang, atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cuek, namanya dayus. Maka ini merupakan salah satu keluarga yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang kurang diperhatikan oleh suami sebagai kepala keluarga adalah memerintahkan istrinya berjilbab. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri seorang beriman, hendaklah kalian menjulurkan jilbab kalian ke seluruh tubuh. Karena pada zamannya Rasulullah SAW itu langsung hording-hordingnya langsung dia pakai untuk apa? Untuk memakai jilbab. Diperintahkan kepada kaum mukminin untuk memakai jilbab. Yang demikian itulah supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Maka itu mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai wanita muslimah yang menampakkan perhiasannya, dirinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa dia tampakkan pada dirinya, yaitu pada suaminya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Keterangan mengenai Surat An-Nur ayat 31, silakan perhatikan perkataan ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahwa dilarangnya wanita membuka wajahnya. Memandang wanita dapat mengakibatkan syahwat. Ini merupakan salah satu fitrahnya kaum laki-laki yang dihiasi oleh syahwat dan wanita. Sebagaimana Allah SWT firman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa, dan manusia itu dihiasi oleh syahwat dan wanita. Karena ini merupakan godaan seorang laki-laki kepada wanita, kepada seorang laki-laki yang memandang kepada seorang wanita yang bukan mahram. Ini merupakan salah satu panahnya iblis ketika kita memandang kepada yang bukan mahram kita. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memakai pendapat kedua yang membolehkan membuka wajah dan telapak tangan, berarti rambut, kepala dan leher tak boleh terlihat. Ancamannya bagi wanita yang membuka aurat di antara bentuknya berpakaian tetapi dia tertelanjang, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yadkhulanna jannata wa la yadli riha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Wanita seperti itu akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya dari dua hal tersebut adalah janganlah sampai kita membiarkan istri kita, anak putra kita, anak putri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengajak mereka untuk sholat. Ini salah satunya sholat, terutama karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya amalannya akan bagus. Tetapi kalau sholatnya jelek, maka semua amalannya akan jelek. Dan ini merupakan salah satu wasiat dari Rasulullah SAW ketika wafatnya kepada umatnya, as-sholah, 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 sholat, 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 untuk dijaga, untuk kita melaksanakan sholat tersebut. Jangan sampai kita tidak mengertikan sholat, maka akan roboh semuanya amalannya. Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kalau seandainya tiang itu akan roboh, maka semua bangunannya juga akan roboh. Kalau kita betul-betul tidak menjaga salat, tetapi kalau kita betul-betul menjaga salat, maka akan tiang tersebut akan kokoh. Kemudian mengenakan jilbab, yaitu berpakaian yang menutupi aurat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwil akibatik wa fujati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal judan wa min sayil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yadhkurkum wa lazikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu
Assalamualaikum